kompleksitas waktunya menjadi yang paling buruk ya, atau terburuk karena angkanya ini merupakan O n kuadrat. Oh ya, untuk yang Q atau Vivo tadi terkait dengan kompleksitas waktunya itu sangat efisien juga karena operasi yang dilakukan hanya satu kali juga, yaitu add untuk menambah di ujung paling belakang, jadi paling belakang antrian, di Q untuk mengurangi antrian, jadi orang atau data yang paling awal datang dikeluarkan, dan juga peak sama ya, melihat posisi data yang paling pertama kali, data yang paling awal masuk. Seperti yang quicksort dan pembuatan yang random. Dan kali ini kerja lebih dahulu. Sekarang ya quicksort. 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 Nah, jadi berisi data yang diinputnya, data yang dibangkanya. Nah, untuk data yang masukkan saya terlebih dahulu. Saya berisi nama data acak. Makanya saya isikan angka yang acak yang harus dibutuhkan. Sekali lagi. Dari sini saya akan mengambil dahulu data yang aslinya tidak masuk dulu di buku atau di sort. Coba cetak array dari data aslinya. Supaya tidak muncul errornya, bisa ulangan untuk pencetakannya. Misalnya setelah untuk cetak arraynya sudah dibuat, untuk quick sortnya menggunakan perulangan juga. Nah, di sini karena datanya yang diambil angkanya acak, jadi setiap kali pengecekan nanti untuk pivotnya menggunakan salah satu data yang range yang digunakan. Jadi tidak mesti angka yang paling kanan atau yang paling kiri untuk pivotnya. Kita set array. Langsung panggil fungsi yang quicksortnya. Jadi aku buat seperti yang quicksort, seperti yang error, seperti yang tadi. Nah, di sini menentukan posisi dari data arraynya, apakah lebih kecil atau lebih besar. Jika lebih kecil nanti akan berada di sebelah kiri dari data yang digunakan untuk pivotnya. Nah, akan menyamakan partisi lalu. Nah, itu sub array yang di sebelah kiri. Nah, itu memposisikan array yang ada di sebelah kanan dari pivot. Yang partisi random.
belum diurutkan sesuai dengan data yang saya masukkan. Coba saya ulangi kembali. Nah, data sudah diurutkan, itu sudah urutan dari 4 sampai dengan 1, 2, 3 ya, 4, 20, 43 sebentar, 15. Oke, sebentar, masih ada yang salah dengan skripnya. Sebentar, ada yang salah untuk kurang menempatkan pivot di posisi yang sesuai. Saya coba sekali lagi untuk running. Baik, sudah sesuai ya. Jadi untuk data sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Saya coba untuk running sekali lagi. Oke, sudah konsisten untuk hasilnya. Nah, untuk yang quick sort, kompleksitas waktunya untuk rata-ratanya itu cepat ya jika yang digunakan O n log n. Sedangkan kasus terburuknya di sini karena saya menggunakan random, jadi untuk kasus terburuk menggunakan O n kuadrat atau jika data awalnya sudah berurutan itu bisa dihindari karena saya menggunakan data sebagai pivotnya adalah random, bukan posisi yang selalu paling kanan atau selalu paling kiri. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan untuk metode atau yang saya gunakan di pembahasan untuk soal yang nomor 3 ini. Baik, yang pertama untuk yang public static void yang demo stack, demo quick sort menurut saya. Demo quick sort ini bertugas untuk fitur utama untuk menjalankan simulasi quick sort ini. Nah, di sini saya sudah menyatakan data array yang saya gunakan. Selanjutnya untuk cetak array yang saya masukkan di sini menggunakan metode cetak array. Selanjutnya untuk pengurutan yang sebenarnya menggunakan metode yang quick sort data acak. Quick sort data acak yang data acak.range min 1. Nah, untuk indeks awalnya kan 0, jadi untuk indeks akhirnya itu min 1 karena untuk jumlah ke 8 berarti indeks akhirnya itu di 7. Selanjutnya mencetak kembali untuk isi array atau isi datanya ke layar menggunakan sistem output ini. Data sudah diurutkan, cetak metode dari cetak array data acak tadi. Selanjutnya untuk yang quick sort, nah ini adalah metode utama yaitu membagi atau divide and conquer ya. Nah, metode ini bersifat rekursif ya, kan melalui dirinya sendiri secara berulang untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil yang dibagi tadi. Jadi untuk yang pertama yang mengecek kondisi jika array yang rendah itu kurang dari array yang tinggi, kurang dari area yang tinggi. Nah, jika kondisi ini perulangan ini salah, artinya penutup array hanya tinggal satu elemen atau kosong, maka metodenya akan berhenti karena data tunggal tempat sudah urut. Nah, jika benar, langsung akan mengambil metode partisi random untuk membelah array yang tadi berdasarkan pivot acak yang ada di sebelah sini. Nah, setelah dari pembelahan atau pembagian ini, pembagian angka indeks yang kita simpan dalam variabel p_idx, jadi indeks pivot ya. Oke, setelah pivot berada di posisi yang benar, di sini nanti langsung metode membagi menjadi dua bagian. Quick sort yang rendah dan plus 1 untuk yang tinggi. Nanti berada di sebelah kanan dan yang rendah berada di sebelah kiri dari pivot. Selanjutnya untuk yang partisi random, nah metode ini untuk mengamankan algoritma dari performa terburuknya. Jika kita lebih elemen terakhir sebagai pivot tidak menggunakan random, berusaha jangan sangat lambat karena datanya sudah berurutan. Jadi yang saya maksud kompleksitas yang O(n) kuadrat tadi. Nah, untuk cara bekerja dari metode ini memilih satu nomor indeks secara acak di rentan yang sedang diproses menggunakan perintah yang random.txt yang ada di sini ini. Nah, setelah itu menukar angka yang berada di indeks terpilih dengan angka yang di indeks tinggi atau yang paling kanan. Nah, setelah posisi ditukar, yang soal tugas penataan angka kemudian selanjutnya yaitu partisi yang ada di sebelah sini ini ya, rendah dan tinggi. Nah, di metode ini yang menetapkan variabel pivotnya dari nilai yang tinggi. Angkanya sudah diacak di metode partisi random yang ada di atasnya ini tadi.
Nah, selanjutnya yang buat penanda atau indeks yang dimulai dari batas kiri, jadi yang rendah min 1 ini sebagai pembatas untuk angka yang lebih kecil dari pivot. Nah, selanjutnya menggunakan perulangan for ini dengan variabel J untuk memindai angka satu persatu dari kiri ke kanan. Jika array J nya ini lebih kecil dari pivot, maka benteng I akan maju satu langkah, jadi I plus ini. Lalu angka di posisi array I akan ditukar dengan array yang J. I sebagai J dan J menjadi yang temporary yang awal array I tadi. Setelah perulangan for memindai semua angka, pivot yang berada di ujung kanan atau yang array yang ketiga adalah ke posisi tengah yang tepat, yaitu indeks I plus 1. Nah, sebagai yang terakhir, untuk mengirimkan kembali return I plus 1, nomor posisi final dari pivot akan menjadi metode quicksort, tahu di mana batas pembelahan atau pembagian yang selanjutnya. Baik, sekian untuk tugas 2 struktur data kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.